Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Rizky Pratama. Saya dari OPD Kecamatan Pariaman Timur, dan di sini saya juga bersama dengan Kasubag Umum dan Program Kecamatan Pariaman Timur. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Adit. Sebelum kita berbincang sedikit, Bu, mengenai perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kita perkenalan terlebih dahulu gitu. Oke, silakan, Bu. Baik, kenalkan, nama saya Sri Rinda Hayani Afdi. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai Kasubag Umum Program. Baik, Bu, kita langsung saja pertanyaannya mengenai berakhlak. Oke, bagaimana Ibu memastikan pelayanan di kantor camat ini benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Adit mengenai bagaimana kecamatan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melayani setiap kebutuhan yang ia perlukan di sini. Itu seperti mengenai persyaratan SOP-nya dipenuhi. Lalu di sini kami pastikan setiap ada keluhan masyarakat, di sini kami membuka seperti adanya span lapor, adanya kotak saran, dan kami akan mengadakan evaluasi setiap minggunya dari pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Pariaman Timur ini. Oh gitu, Bu. Berarti ada evaluasi dan juga yang tadi apa namanya, Bu? Span, ya, span lapor ya, dan span lapor. Ya. Oh, seperti itu. Terus bagaimana tantangan ketika melayani di kantor camat ini, Bu? Untuk tantangannya di sini karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, di situ kami mengalami di sini hal ini yang menyebabkan adanya kendala dalam penyelesaian pengurusan bagi masyarakat, seperti halnya yang pengurusannya harus selesai dalam 1 jam, kita akhirnya dapat menyelesaikan dalam 2 jam karena keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, seperti itu. Oke, berarti keterbatasan sarana juga menjadi hambatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kebutuhan masyarakat. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita membahas tentang akuntabilitas, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu dalam menjaga akuntabilitas dalam bekerja? Baik, untuk menjaga akuntabilitas dalam bekerja, di sini kami menerapkan adanya penilaian atau evaluasi dari setiap pekerjaan yang kita lakukan di sini. Dan itu biasanya kita lakukan 1 kali dalam sebulan, itu tuh minimal. Dan biasanya yang telah kita lakukan di sini, kami melakukan evaluasi kinerja di setiap petugas pelayanan ataupun di setiap staf yang ada di kantor camat Pariaman Timur ini dalam 1 kali seminggu briefing setiap Senin paginya. Berarti ada briefing ya, Bu, Ya. untuk ini. Nah, kemudian kita juga membahas tentang kompeten. Nah, untuk di ASN sekarang kita juga dituntut untuk lebih berkompeten ya, Bu. Nah, bagaimana pengembangan kompetensi atau apa yang dilakukan di kantor camat ini, Bu, dalam pengembangan kompetensi? Baik. Mungkin untuk pengembangan kompetensi bagi ASN di kantor camat Pariaman Timur ini, karena saat ini terkendala efisiensi keuangan, kita tidak bisa mengikuti untuk seperti BIMTEK ke tempat-tempat lain yang diadakan oleh organisasi lain, itu jarang sekali kita ikuti saat ini. Tapi kita tetap bisa mengikuti melalui seperti webinar atau Zoom yang kita bisa dapatkan melalui
informasi-informasi yang ada di grup Pemko Pariaman. Ya, seperti itu. Ya, sekarang lebih gampang ya Bu untuk meningkatkan kompetensi Iya, tidak harus pergi ke tempatnya. instansi lain. Oke, siap. Selanjutnya Bu, nah bagaimana atau apa langkah Ibu atau rekan-rekan yang lain untuk menjaga hubungan kerja yang sehat? Baik. Sebenarnya itu hal yang sangat diperlukan ya dalam bekerja. Kalau tidak ada keharmonisan, mungkin pekerjaan nantinya akan tidak berjalan lancar gitu. Betul. Komunikasi harus dijaga misalnya, terus saling terbuka, saling menghargai dalam pekerjaan. Intinya kita di sini menghindari konflik kepentingan seperti itu. Kita dahulukan aja kepentingan utama di sini, di kantor ini, kepentingan umumnya intinya daripada kepentingan pribadi kita. Nah, semuanya akan terlihat harmonis nantinya. Seperti itu. Di kantor kita harmonis ya Bu? Harmonis dong. Alhamdulillah. Lanjut kita mengenai ini Bu, tentang loyalitas sekarang. Oke. Bagaimana menanamkan loyalitas di instansi? Menanamkan loyalitas di instansi, yang pertama kita harus memahami visi misi instansi tersebut. Nah, dengan memahami visi dan misi instansi tersebut, berarti kita tahu apa tujuan instansi kita. Nah, di sini untuk menanamkan loyalitas juga bisa dengan menjaga nama baik instansi, bersikap baik dalam melayani masyarakat, itu salah satu loyalitas. Lalu menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan selagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Oke. Baik. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita atau Ibu untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi pada hari ini? Ya, seperti perkembangan zaman saat ini, kita harus melek teknologi, kita harus bisa memacu agar kita tidak ketinggalan dengan organisasi lain atau ASN lain seperti itu. Nah, mungkin salah satu caranya harus dengan belajar cepat. Di sini kan pada saat ini sudah banyak seperti kanal YouTube, kita bisa lihat di sana, belajar sendiri dengan cara bekerja sama dengan teman, saling sharing itu. Ya. Oke. Betul. Selanjutnya kita lanjut pada nilai kolaboratif, ya, kolaborasi ya. Nah, bagaimana atau kolaborasi apa yang tepat atau efektif yang bisa kita lakukan di kantor? Kolaborasi di sini kalau untuk di kecamatan kita bisa berkolaborasi dengan lintas bidang atau lintas organisasi juga ada. Kalau lintas bidang seperti kita mengerjakan tugas di kantor seperti adanya pengerjaan inovasi, itu tuh harus diminta kolaborasi antar bidang kita masing-masing. Seperti halnya di umum itu akan ada kolaborasinya dengan bagian pemerintahan atau bagian keuangan nantinya, agar inovasi yang kita usulkan dapat kita lengkapi sebaik-baiknya. Nah, untuk kolaborasi lintas organisasi itu seperti kita melakukan rapat lintas sektor, itu ada bersama puskesmas, instansi terkait, seperti ada bersama nantinya polsek atau di bagian di TNI-nya nanti. Itu di kecamatan biasanya dilakukan per triwulan gitu. Per triwulan. Iya, seperti itu. Oh, ya. Mantap ya Bu. Jadi kolaborasi ini bukan hanya sekedar di dalam saja, tapi bidang juga. Oke. Yang terakhir nih Bu, bagaimana tantangan dalam kita berkolaborasi? Nah, tantangan dalam berkolaborasi itu kita terkendala mungkin komunikasi tadi. Mungkin kalau kita
Seperti misalnya kita mengadakan rapat di kantor camat. Nah, kalau kadang keterbatasan waktu atau karena mepetnya waktu kita hanya menyampaikan undangan melalui WA, itu mungkin karena ada kemungkinan besar peserta itu datangnya telat atau ada narasumbernya yang tidak bisa menghadiri karena undangannya terlalu mepet seperti itu. Nah, seperti itulah di tantangannya. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dalam wawancara pada hari ini. Nah, jadi teman-teman atau rekan-rekan sekalian, nah dalam kita menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak ini, walaupun ada tantangannya tapi tetap ada jalannya, kita bisa mengusahakan itu. Seperti contohnya tadi dalam meningkatkan kompeten, ya walaupun ada efisiensi nih sekarang, tentu kita masih bisa memanfaatkan media-media lain. Nah, seperti tadi webinar, YouTube kan, di YouTube dan lain-lain gitu. Dan banyak lagi tadi juga beberapa tantangan kolaborasi. Bahkan saya juga baru tahu, nah kolaborasi itu tidak hanya kita di kantor saja, tapi kita bisa berkolaborasi di lintas bidang dan lain sebagainya. Oke. Ya, instansi lain. Oke, terima kasih. Saya Aditya Rizky Pratama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Adi. Oke.